Olivia. Pinky. Revo. Present, Miss. Sinta. Yandi. Okay, good morning, class. Morning, Mom. How are you today? I'm I'm fine, so thank you. Okay, last week kita ada mengadakan remedial. Kelas ini ada ikut semua yang remedial. Ada 11, 2. Angelica, come here. Ada absen yang belum diisi. Asing. Monica. Zidan. Nanti yang ganti nomor. Last week kelas ini tugasnya apa? surat pribadi. Bikin tugas surat pribadi. So do you bring your letter? Ada di bawah suratnya. Ada. Yes. Okay, put in your table now. I check. Let me see. Ada yang bikin pakai amplop satu pun. Revo bikin. Kenapa nggak bikin Revo? Hobi, maksudnya? Oke, ini Abi bikin tuh siapa gitu di depannya. Enggak, tadi suratnya udah dibikin nama siapa? Oke, setelah yang sekali lagi Miss ingatkan, walaupun tugasnya itu daring, tetap harus dibikin ya. Kita tuh sekolah nggak ngambil absen doang. Kalau nggak bikin tugas, apa lagi yang mau dikasih nilai nanti? Kan tugasnya tuh kayak bikin surat beneran, harus pakai amplop. Kenapa nggak dibikin amplopnya? Bikin beneran kan nggak lama bikin amplop tuh. Oke, nanti kita cek surat ini. Bapak sudah mengikuti aturan seperti yang kita pelajari beberapa minggu yang lewat. Ini ada contoh dari personal letter. Ada beberapa part di sini, ada date, salutation, opening paragraph, ada content, closing paragraph, sama juga signature. Yang pertama ada date. Date itu when the letter is written. Ada dibikin tanggal di suratnya masing-masing? Oke, kalau ada yang bikin alamat juga boleh. But itu alamatnya itu harus alamat kita, bukan alamat mana-mana. Next, ada salutation. Here, contohnya Dear Patricia. Kepada Patricia
Ya terus sayang. Selain dear juga boleh dearest, my sweetheart, my love, seperti itu. You can use another words. Next, here, opening paragraph. Dibaca Robby, openingnya. Dengar. Iya. Are you looking for? Ada di buku catatannya kan? Ini buku catatannya ada. Ada. I hope you are well. Are you looking forward to the summer holiday? Thank you for your previous letter. It's always great to hear the news from back home. Oke, di sini opening paragraph itu terletak di awal. Namanya juga opening pembukaan. I hope you are well. Saya harap kamu baik-baik saja. Selain itu juga boleh digunakan I hope this letter find you in good condition, or I hope this letter find you in well, atau thanks for your last letter. Berarti ini merupakan surat balasan. Ada dibikin opening paragrafnya? Ada. Contohnya kalau digunakan? Oke. Apa lagi? Oke, next di sini ada konten. Konten ini bagian inti dari surat pribadi. What do you wanna say? What you are going to say? Tujuan dari ngirim surat, hal apa yang ingin diceritakan itu di bagian konten, di bagian isi surat. Di sini dia bercerita tentang I'm writing to you because I want to invite you to visit me during the holiday season. Jadi, dia ingin mengundang temannya selama liburan musim panas untuk mengunjungi. Bisa pergi. Dia merencanakan we could visit the Art and History Museum or spend days at the park or wander around the shopping center. Dia merencanakan ingin ke museum sejarah, oke? Atau menghabiskan harinya di park itu di taman bisa, oke? Juga di sini direncanakan we could hang out with them in cafe you like or go on a day trip to the beach. Jadi bisa pergi bersama teman-temannya ke cafe bareng-bareng atau ke beach, ke pantai. Selain bercerita seperti ini, ada beberapa kategori yang telah ditulis di buku catatannya. Ada personal feelings. Personal feelings itu apa? Ada dicatat di buku catatannya. Wah, Olivia. Perasaan, oke? Ada experience, pengalaman, dan juga news, cerita, gelas, thoughts, pikiran. Oke. Yang lain gak nyatat? Next, di sini ada closing paragraph. Closing itu apa? Penutup, oke? Ini bagian penutup menandakan indicate that the letter is end. Menandakan kalau suratnya mau berakhir. Di sini ada let me know what you think. If you decide to come, we can start planning what we will do while you are here. I'm looking forward to hearing from you and hopefully I'll see you soon. Penulis berkata, let me know what you think. If you decide to come, we can start planning. Kalau kamu mau datang, kita bisa merencanakan liburan kita. Dan diakhiri dengan I'm looking forward to hearing from you and hopefully I'll see you soon. Saya berharap hearing from you. Berarti si penulis meminta untuk apa kelas? Ya, untuk dibalas
Ya, di bagian signature itu ada nama, sekaligus seharusnya itu ada tanda tangan. Ada dibikin tanda tangannya kelas? Ada, oke. Ada pertanyaan so far, any question kelas? Ada? Tidak. Oke, Miss akan cek surat ada satu persatu yang dipanggil kami ya, responnya. Angelika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elna Fitri dari kelas K2 2017. Baik, kali ini saya akan men-share sedikit tentang pembelajaran secara tatap muka maupun daring. Sebelumnya saya mengajar di kelas 11 SMA. Terdapat 5 KD yang harus diajarkan selama 1 semester, namun akibat pandemi coronavirus
sehingga terdapat perampingan silabus atau kurikulum seperti silabus hanya dibagi menjadi dua, analytical exposition dan juga personal letter. Kali ini saya akan membagikan tentang personal letter. Baik, ini adalah contoh materi yang telah saya siapkan, yaitu tentang personal letter. Di sini terdapat tujuan dari pembelajaran, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi dengan memberi dan menerima informasi terkait dengan kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Next. Oke, lanjut. Di sini terdapat sebuah contoh surat pribadi dari Patricia kepada Kevin. Lanjut. Ini adalah definition dari personal letter itu sendiri, yaitu personal letter is a type of letter in formal composition that usually concerns personal matters and is sent from one individual to another. Dan juga terdapat source-nya effectivebusinessletters.com. Lanjut. Terdapat social function dari personal letter itu sendiri, to inform the receiver about the sender's personal messages that usually shares about personal feelings, thoughts, experiences, or news. Lanjut. Di sini terdapat generic structure dari personal letter. Ada date, salutation, opening paragraph, content, closing paragraph, and signature. Di sini masing-masing dari bagian generic structure dibedakan dengan berbagai warna untuk memudahkan murid dalam memahami serta membuat materi menjadi lebih menarik. Lanjut di sini penjabaran dari masing-masing generic structure. Lanjut. Ini language features atau kebahasaan yang digunakan dalam menulis surat pribadi atau personal letter. Di sini juga terdapat salah satu contoh lagi dari personal letter. Lanjut di sini terdapat vocabulary buildings, yaitu sejumlah kata atau vocab yang jarang ditemui untuk memudahkan siswa dalam memaknai. Dan di sini sources yang digunakan yaitu my English teacher, effectivebusinessletters.com, foundletters.com, and last one, thanks. Oke, sekian materi pembelajaran berbentuk PPT. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini salah satu contoh pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Salah satunya di kelas 11 IPS 2. Contoh materinya adalah personal letter. Jadi di sini Elna mengirimkan PPT personal letter yang harus dibaca oleh murid. Kemudian juga ada pamong Elna di sini namanya Miss Mita yang mengirim link absen. Karena absen itu dibagi atas genap dan ganjil, yang untuk hari ini ganjil berkesempatan untuk daring, sedangkan genap berkesempatan untuk tatap muka di sekolah. Oke. Kemudian di sini ada salam dari Elna. Assalamualaikum class. Today we learn about personal letter. And students response, okay miss, baik miss, waalaikumsalam miss. Next, kemudian Ananda mengirimkan screenshot dari PPT tersebut yang main point yang harus dicatat dari PPT tersebut. Terdapat definition, social function, generic structure, language feature, dan juga
example dari segala macamnya dari personal letter. Dan murid merespon kembali. Dan juga dibantu oleh pamong yang dicatat itu, yang di screenshot saja ada 5 poin serta tagihannya tersebut. Oke. Dan juga ada petunjuk lagi, kasih judul di kemudian, beri keterangan sebelum masuk masing-masing slide. Dan students merespons kembali. Oke, seperti itu salah satu contoh pertemuan yang dilakukan secara daring. Selain menggunakan WhatsApp Group, juga terdapat kelas yang dilaksanakan menggunakan Google Classroom. Hanya saja, untuk Google Classroom hanya mempunyai satu orang guru atau satu admin yang terlebih dahulu dipegang oleh baiklah. Ini adalah salah satu contoh kelas yang menggunakan Google Classroom. Karena kelas ini telah terlebih dahulu dibuat oleh Miss Mita selaku pamong Elna, dan untuk Google Classroom hanya terdapat satu orang guru. Jadi kelas ini dihandle langsung oleh pamong Elna. Contohnya belajar minggu tentang personal letter. Setelah dikirimkan PPT, di sini terdapat exercise tentang personal letter dan juga ada absen. Kemudian selanjutnya juga terdapat untuk yang daring, kita hari ini latihan membuat personal letter. Jadi ketika sejumlah kelas ada yang menggunakan Google Classroom dan juga ada yang menggunakan WhatsApp Group. Seperti itu. Ini contoh writing a letter, tugas. Sini terdapat topik yang harus dipilih. Choose one topic that you are going to write your own personal letter. Ada tentang feeling, thoughts, news, experience. Bisa kepada friend, parents, someone special, and teachers. It depends on your needs. Oke, sekian, terima kasih.